ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Alhamdulillah hadirin hadirat rahimakumullah. Kula panjenengan sedaya tasih dipilih kalian Allah Subhanahu wa taala, ditakdir dikumpulaken dhateng setunggalipun tempat ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala, menika Masjid Al-Falah. Mugi-mugi kempal kula panjenengan sedaya dhateng tempat ingkang mulya niki dados sababiyah salah setunggalipun sababiyah kula panjenengan sedaya keluarga kula panjenengan sedaya dimulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat insyaallah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah insyaallah. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kula panjenengan sedaya mlebet dinten ke-14 nggih. 14 dari rangkaian safari Maulid 50 hari insyaallah yang kita rencanakan. Semoga kita semua yang di dalam hatinya ada keinginan untuk menghatamkan safari Maulid ini Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan, afiat zahir wa batin, dan semoga Allah cukupi, Allah penuhi, Allah berikan semua keperluan kehidupan kita di dunia ini dan nanti di yaumil akhir insyaallah. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Niki mau sekilas terlintas di dalam pikiran saya kalam ucapan daripada Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Syekhul Munassir Tuduran. Beliau mengatakan di dalam satu kesempatan bahwa barang siapa yang menjadikan kitab Maulid ini, kitab Maulid yang kita baca Tuduran ini, barang siapa yang menjadikan kitab Maulid ini sebagai wirid, maka akan tampak di dalam dirinya sir atau rahasia daripada Al-Habib, yaitu Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala menggerakkan pikiran saya daripada kalimat ini tadi kepada rangkaian safari Maulid kita selama kita 50 hari. 50 hari. Tadi dikatakan barang siapa yang menjadikan kitab Maulid ini sebagai wirid, maka akan tampak di dalam dirinya sir Al-Habib Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Saya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melaksanakan hari ini selama 3 tahun, ini tahun ketiga kita berjalan. Seandainya dari awal, mungkin hari ini sampai nanti khatam atau sampai nanti kita kapan bisa melakukannya, kita niat dalam diri kita menjadikan kitab Maulid yang kita baca ini sebagai wirid kita. Kapan? Ya, setiap kita mengadakan kegiatan semacam ini. Ini ada waktu sekitar kurang lebih 36. Ada 36 hari. Yang mulai awal sampai hari ini tidak bolong alhamdulillah. Yang bolong-bolong alhamdulillah. Yang belum hadir semoga Allah berikan keinginannya untuk dapat hadir di majelis semacam ini. Harapannya apa? Allah akan berikan kepada diri kita sir rahasia daripada Al-Habib Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rahasianya apa? Banyak. Yang terpenting menurut saya yaitu Kanjeng Nabi diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Dan kemarin guru saya mengatakan kepada saya puncak daripada ibadah yaitu akhlakul karimah. Di dalam Al-Qur'an ada inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini salah satu bentuk akhlak. Dan saya juga bertanya kepada beliau, Beb, apakah kita menahan diri kita untuk tidak membicarakan keburukan orang lain? Apakah termasuk daripada akhlakul karimah? Beliau mengatakan iya. Dan itu perlu mujahadah. Karena apa? Ketika dulu Kiai Rushdin Mulyana ketika di suatu kesempatan ceramahnya beliau mengatakan bahwa setan laknatullah itu
memberikan madu di dalam mulutnya orang-orang yang membicarakan keburukan orang lain. Coba diperhatikan, ketika membicarakan keburukan orang lain, untuk berhenti itu mesti sulit dan mesti ingin bertambah, mencari bahan untuk membicarakan orang lain. Bahkan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar pernah bercerita, di suatu daerah ada seorang wanita yang mana wanita ini dibicarakan keburukannya oleh orang kampung. Ngobrol, membicarakan keburukan orang kampung, dibicarakan keburukannya oleh orang kampung. Singkat cerita, suatu ketika orang ini meninggal dunia, kemudian diimpikan oleh salah seorang ulama di kampung tersebut. Dia mendapatkan suatu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat kubur dengan pakaian yang luar biasa indah. Kemudian ulama ini bertanya, dari mana kamu mendapatkan kehormatan ini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan ketika kamu masih hidup, tidak banyak kamu melakukan ibadah-ibadah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang-orang yang membicarakan keburukan saya ini menjadikan salah satu sebabnya saya mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena orang yang membicarakan keburukan orang ini, dosanya orang yang dibicarakan keburukan ini diberikan orang yang membicarakan keburukan. Termasuk akhlak. Dia mengatakan untuk tidak membicarakan keburukan orang lain itu merupakan termasuk akhlak. Dan kita berusaha sekuat tenaga dengan cara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Bahkan di riwayat lain dikatakan ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasul Muhammad SAW, di kampung saya ini ada seorang wanita yang mana ketika siang orang ini melaksanakan puasa. Dan ketika malam orang ini melaksanakan qiyam, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi orang ini sering menyakiti tetangganya dengan lisannya, menyakiti orang lain dengan lisan. Apa jawaban daripada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia, orang perempuan ini finnar di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang ini bertanya lagi, di tempat saya agak jauh ada seorang yang amal ibadahnya tidak menonjol, akan tetapi orang ini tidak pernah menyakiti orang lain, menyakiti tetangganya dengan lisan. Bagaimana orang ini? Kemudian dijawab oleh yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW, apa? Ia fil jannah. Orang ini, orang perempuan ini berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati daripada bahaya mulut. Enak memang kita membicarakan orang lain. Coba ngomong sama ya, si fulan tadi seperti ini, si fulan tadi seperti ini. Hati-hati. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjaga daripada lisan kita, dan kita diberikan dianugerahi oleh Allah akhlakul karimah dengan cintanya Allah kepada kita semuanya yang hadir di majelis yang mulia ini. Insyaallah. Allahumma amin. Kembali kepada kalam daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Syekhul Maulid Turun. Barang siapa yang menjadikan kitab maulidku ini wirid, akan tampak di dalam dirinya Sirah Al-Habib. Kita punya waktu sisa 36 hari yang dari awal dan bolong alhamdulillah niatkan sampai akhir hatam minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita ditakdir dijadikan orang-orang yang bisa menghatamkan daripada kegiatan ini insyaallah. Amin. Dan apa? Dijadikan wirid ini tadi perubahan manusia ketika mulai di dalam kandungan adalah 40 hari. Setiap 40 hari ini ada perubahan. Dan dalam rangka kita ini mengharapkan maulid ini kita jadikan wirid, ikut dawuhnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Semoga Allah berikan rahasianya Sayyidil Wujud kepada diri kita masing-masing. Apa rahasianya? Kita tidak tahu. Allah yang akan berikan kepada kita. Minimal saya katakan di sini. Di dalam hati kita ketika kita mendengarkan qasidah, ketika kita membaca daripada rangkaian daripada kitab maulid ini, ketika kita membaca Al-Quran, ketika hati kita tergerak, bergetar, berbahagialah.
Insya Allah itu ada benih daripada mahabbah, benih daripada cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati kita. Kita tinggal pupuk. Bagaimana cara memupuknya? Kita sering meminta kepada Allah agar di dalam hati kita ini cinta yang sudah ditanam ini bersemi terus. Karena apa? Jangan meremehkan masalah cinta. Maksud saya cintanya kepada Sayyidul Wujud, bukan kepada yang lain. Bahkan beliau dulu ketika di Mangkujayan pembukaan kalau tidak salah, beliau mengatakan di dalam suatu Al-Quran, apabila rasa cinta kita kepada Allah, kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, kepada jihad fisabilillah ini dikalahkan kepada cinta kita kepada anak, kepada suami, kepada istri, kepada saudara, kepada perdagangan, kepada harta, semuanya ini mengalahkan cinta kita kepada Allah, Rasul dan jihad fisabilillah, maka tunggu. Apa tunggunya? Keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya loh, ini ancaman serius. Wallahu, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Orang yang fasik tidak akan diberikan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kita hati-hati. Nah, terus bagaimana? Apa kita harus benci kepada keluarga kita? Oh, enggak, salah juga ini mengartikan. Tetap cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, cinta kita kepada jihad. Saya tanya kepada beliau, jihadnya ya bagaimana? Sekarang perang tidak ada. Terus beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika pulang dari perang Badar, kalau tidak salah ketika pulang dari perang Badar, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, kita pulang dari jihad kecil. Bingung sahabatnya. Padahal perang Badar terbalik posisinya. Kaum muslimin sedikit, kaum musyrikin banyak. Kita pulang dari perang jihad yang kecil. Kemudian ditanya, lu ada jihad yang besar? Iya, jihad melawan diri pribadi kita, melawan nafsu kita. Inna nafsa la'ammarati bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu kita ketika dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya contohkan hadirnya kita di sini. Nafsu kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ketika ada dua pilihan, misalnya ada jadwal safari di Panti Asuhan Siti Rohmah, kemudian ada jadwal lagi jadian sama temannya untuk duduk di majelis korban di kopi di warung ya, sambil main wifi dan lain sebagainya. Mana yang dipilih? Kalau yang dipilih di sini, insya Allah inna ma rahimah rabbi, nafsunya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di sana nanti ada rasa-rasanya, ada gosipnya, ada membicarakan berada, mungkin belum dirahmati daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu diberikan hidayah, inayah, taufiknya Allah Subhanahu Wa Taala, tetap berada di jalur daripada Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayat kita, dan diakhiri kehidupan kita di alam dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, dan kelak kita diakui dan dikumpulkan bersama rombongan yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga bersama yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak salah dari saya, ucapan gerak tubuh saya yang kurang pas, menyinggung hati para jamaah semuanya. Saya pribadi mohon dimaafkan lahir dan batin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng ceramahipun matur atas kawula. Mudah ada sesungguhnya kita berikan doa kasuwun dumateng panjenenganipun Gus Adib Rahman untuk berdoa wekdal saha pangenan aturaken semoga sallallahu alaihi Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر ذنوبي والوالدي وارحمنا كما ربيانا صغيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب من أمرنا رشدا اللهم ارزقنا رزقا طيبا واسعا إنك على كل شيء قدير اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا ملك الكبير الحادي البادي البادي الوليش الرشيد الصبر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Alhamdulillah bimata panjenenganipun kawula bismatus mahun. Mudah sedaya punika panutup saderengipun kala tutup wonten pengumuman menika jadwal Safari Maulid 1442 Hijriah putaran ke-15 Dumawah tanggal 31 Oktober 2020 hari Sabtu Kliwon datang Masjid Al-Fatah Dusun Sana Desa Piko Kecamatan Bendo Magetan wekdalipun badhe salat maghrib. Sanesipun nggih punika jadwal Safari Maulid 1440 Hijriah putaran ke-16 Dumawah tanggal 1 November 2020